Beberapa minggu telah berlalu sejak kabar itu hanya berhembus sebagai bisik-bisik kecil di sudut kampung. Kini, semuanya sudah menjadi kenyataan. Pak Kasno benar-benar melangkah lebih jauh. Ia telah menjadikan Sumi sebagai istri keduanya. Awalnya, tak banyak yang tahu pasti. Namun lambat laun, perubahan sikap Pak Kasno mulai terlihat jelas. Ia tak lagi terlalu menyembunyikan keberadaannya bersama Sumi. Bahkan, beberapa kali keduanya terlihat pergi bersama, seperti pasangan yang tak punya beban apa-apa. Itu bukannya Pak Kasno ya? Lah iya. Astaga, itu kan si Sumi. Janda warung ujung gang itu kan? Ya ampun, sudah berani mereka bermesraan di depan umum. Wah, ini mah bukan kabar biasa. Ini kabar besar. Bisa kikir ini satu kampung. Ibu Lastri harus tahu ini. Tapi kasihan juga sih kalau langsung aku kasih tahu. Tapi ya gimana lagi ya? Aduh, bakalan rame nanti. Lebih baik aku cerita ke Bu Nunik dulu aja ah. Mas, nggak apa-apa kita kelihatan orang sini. Ini kan pasar. Banyak yang kenal, Mas. Gak apa-apa, Sum. Santai aja. Tapi nanti kalau ada yang ngomong ke Mbak Lastri gimana, Mas? Kan Mas belum ngomong ke Mbak Lastri kemarin-kemarin. Ya gak apa-apa, Sum. Kalau mereka mau ngomong, ya ngomong aja. Kan poligami itu gak wajib ngomong. Kita ini kan sekarang juga sudah sah suami istri juga, Sum. Jadi gak ada yang perlu ditutup-tutupin. Pokoknya kamu tenang aja. Iya sih, Mas. Tapi Sumi cuma aku takut jadi omongan, Mas. Namanya juga orang, Sum. Kita ini kan sudah menikah secara sah. Di samping itu, ini ibadah. Jadi ya biarkan saja mereka mau bicara apa. Mau kita melakukan hal benar pun, mereka bakalan tetap aja mencari-cari kesalahannya. Kita harus bisa memaklumi mereka. Ya sudah, Mas. Sumi ikut Mas aja. Ya udah yuk, kita belanja aja. Jangan dipikirin omongan orang. Loh, itu Pak Kasno ya? Sama si Sumi. Aduh, Pak Kasno apa nggak kepikiran perasaan istrinya ya? Mana mereka santai banget lagi. Kayak nggak ada beban. Kasian Ibu Lastri. Sudah 2 minggu Bapak jarang pulang. Sikapnya pun sudah jauh berubah. Aku tahu kok apa yang diomongin orang-orang kampung. Tapi aku masih berusaha percaya. Mungkin Bapak cuma sibuk sama kerjaan. Mungkin juga Bapak punya urusan yang banyak. Tapi Bapak benar-benar sudah berubah. Apa aku sudah gak Bapak butuhkan lagi? Kalau memang ada yang lain, kenapa Bapak gak jujur saja? Halo Bu Nunik, ke pos sekarang ya, saya ada info. Iya Bu, saya juga ada info. Oke Bu, saya tunggu di pos. OTW Bu.
Bu Nunik, saya mau cerita. Tapi jangan kaget ya. Ada apa Bu Romlah? Pasti ini tentang Pak Kasno ya? Bener. Tadi pagi saya lihat sendiri. Si Kasno boncengan sama Sumi. Mesra banget kelihatannya. Sampai nempel gitu. Loh, sama Bu. Saya juga lihat mereka tadi di pasar. Mereka jalan berdua. Santai aja kayak gak ada beban. Kan. Berarti ini bukan kebetulan lagi tuh. Mereka ini memang sudah terang-terangan sekarang. Iya Bu, saya jadi curiga. Apa mereka berdua sudah menikah ya? Hah? Bisa jadi sih Bu. Astaga, tega banget si Kasno itu ke Ibu Lastri. Makanya Bu, saya ini juga sudah curiga dari awal. Soalnya kenyataannya memang begitu. Pantes aja kelakuannya beda. Ya ampun Kasno, ini kalau sampai Ibu Lastri tahu bisa hancur hatinya. Pasti Bu, saya juga yakin Bu Lastri sudah mulai curiga ke si Kasno. Si Kasno kan juga jarang pulang katanya. Wah, ini bisa jadi rame satu kampung Bu. Iya Bu, kita tinggal tunggu waktunya saja. Kasno, nggak nyangka bisa kesantol sama janda gatel. Ya nyantol lah Bu, Sumi kan bohai. Hehehe. Bu, Bapak belum pulang lagi ya? Belum, Sar. Mungkin Bapak masih ada urusan. Ya sudah Bu, biarin aja. Ibu nggak apa-apa kan? Iya, Ibu nggak apa-apa kok. Kalau Ibu capek, istirahat saja. Biar Sari aja yang jaga warung. Nggak apa-apa, Nak. Ibu masih kuat. Lagian kan kamu baru pulang. Ibu jangan dipaksatin. Dari kemarin-kemarin juga kelihatan kepikiran terus. Kalau Bapak mau pulang, pasti dia pulang kok Bu. Yang penting Ibu jangan sampai sakit. Sari cuma punya Ibu. Kamu kok ngomong gitu? Memang begitu kan Bu? Bapak kan memang gak peduli sama kita. Mungkin ini Bapak masih di jalan. Semoga dia hari ini pulang. Aku udah siapin kopi sama makan malam. Baru pulang, Pak. Ya, kenapa lagi? Aku ini capek. Aku cuma mau tanya, akhir-akhir ini Bapak sering jarang pulang. Kalaupun Bapak pulang, pasti pulangnya malam. Memangnya kenapa? Saya ini kerja, cari uang. Kamu nggak usah ikut campur. Malah kebanyakan tanya kamu ini. Aku cuma ingin tahu, Pak. Selama ini, Bapak nggak pernah ngomong apa-apa lagi ke aku. Aku ini istrimu, Pak. Pak, sebenarnya Bapak ada hubungan apa sama Sumi? Aku kepingin dengar dari Bapak langsung. Kamu itu tahu dari siapa? Aku cuma ingin dengar langsung dari Bapak. Kamu ini nggak ada kerjaan lain apa? Malah nanya-nanya yang nggak jelas. Kalau memang ada apa-apa, bilang saja Pak. Aku mencoba ikhlas. Kalaupun ada kenapa? Dalam agama juga diperbolehkan. Poligami itu boleh. Itu ibadah. Jadi, benar Bapak menikah lagi? Kenapa nggak ngomong ke aku sebelum-sebelumnya? Saya ini laki-laki. Saya punya hak untuk itu. Kamu itu harusnya ngerti masalah seperti ini. Bukan malah nyalain. Dasar nggak paham agama kamu ini. Durhaka kamu sama suami. Saya cuma istri, Pak. Wajar kalau saya sakit hati. Dasar nggak beriman kamu ini. Nggak tahu agama kamu. Lebih baik aku pergi saja lagi ke rumah Sumi. Jadi, ini kenyataannya, Pak. Selama ini aku kira rumah tangga kita baik-baik saja. Ternyata, aku yang terlalu percaya.
Aku ini mungkin bukan istri yang sempurna, tapi aku selalu berusaha cukup untukmu. Dari awal kita susah, sampai bisa seperti sekarang, aku selalu ada di sampingmu. Tapi kenapa Bapak memilih jalan ini diam-diam, tanpa bicara, tanpa menghargai perasaanku? Mungkin memang ini ujian buat aku. Aku harus kuat, walaupun hati ini rasanya hancur. Kalau memang ini jalan yang kamu pilih, Pak, aku cuma bisa berdoa. Semoga aku tetap kuat. Bu, maafin Ibu ya, Sar. Ibu nggak bisa jaga rumah ini tetap utuh seperti dulu. Jangan bilang gitu, Bu. Ini bukan Ibu yang salah. Abaikan aja Bapak itu. Ibu cuma khawatir kalau kamu kecewa. Enggak kok, Bu. Sari nggak peduli sama Bapak. Ibu tenang aja. Sari cuma peduli sama Ibu. Cuma Ibu yang dari dulu selalu ada buat Sari. Kalau Ibu sedih, Sari juga sedih. Untuk masalah kuliah, sudah Sari pikirkan kok, Bu. Maksud kamu, Sari nggak jadi kuliah dulu. Sari mau bantu Ibu saja. Jangan, Nak. Itu masa depan kamu. Sari nggak mau ninggalin Ibu sendirian di saat kayak gini. Ibu nggak mau kamu berkorban sejauh itu, Nak. Ini bukan pengorbanan, Bu. Ini pilihan Sari. Kita hadapi sama-sama ya, Bu. Kita pasti bisa kok. Ibu yang sabar. Di tengah badai yang menghantam rumah tangga mereka, justru tumbuh kekuatan dari cinta seorang anak. Saat satu pergi meninggalkan luka, yang lain datang membawa pelukan dan ketegaran. Assalamualaikum, Sum. Waalaikumsalam. Loh, Mas? Nggak jadi ke rumah Mbak Lastri? Enggak, Sum. Mas boleh masuk nggak, Sum? Ya boleh dong, Mas. Kan ini juga rumahnya Mas. Ada apa, Mas? Di rumah ribut lagi, Sum. Lastri itu susah diajak ngomong pelan. Makanya Mas balik ke sini lagi. Memangnya Mbak Lastri marah-marah kenapa, Mas? Dia nggak bisa nerima saya poligami. Mas sudah bicarakan pelan-pelan, tapi dia malah marah-marah. Terus menyalahkan saya. Saya heran, memangnya kesalahan saya ini apa? Masa ibadah dilarang? Susah memang kalau ngomong sama orang yang nggak ngerti agama. Ya, wajar aja, Mas. Mungkin Mbak Lastri masih kaget. Mas yang sabar ya, yang tenang di sini. Sumi selalu ada buat dukung Mas kok. Mungkin ibadahnya Mbak Lastri masih pilih-pilih. Makanya saya balik lagi ke sini. Cuma di sini saya merasa dimengerti, merasa dihargai. Kalau begitu, Mas sekarang gak usah mikir macem-macem dulu. Istirahat saja, nanti Sumi pijetin. Iya, Sum. Mas mau di sini aja. Mas sudah nggak betah tinggal di rumah itu. Susah sekali diajak ngomong baik-baik. Memang nggak tahu agama dia itu. Kalau itu yang bikin Mas tenang, Sumi gak keberatan kok. Sumi senang-senang aja. Biar Sumi bisa terus-terusan belajar jadi istri yang menyenangkan dan yang baik. Kamu memang benar-benar beda, Sum. Cuma kamu yang bisa ngerti saya. Nggak salah Mas milih kamu jadi istri kedua. Ibu, sudah bangun dari tadi? Iya, Sar. Kamu udah mau berangkat kerja, Nak? Iya, Bu. Ini pasti Ibu belum sarapan, kan? Nanti aja, Sar. Ibu belum lapar. Ibu jangan dipaksa kuat sendirian ya. Sari ada di sini. Gak apa-apa, Bu. Kita jalani berdua. Pelan-pelan aja. Iya, Sar. Sari mau ke warung dulu ya, Bu. Udah ditunggu Bude pasti. Pagi-pagi sekali, Sar berangkatnya. Ibu jadi gak enak. Harusnya kamu fokus sama hidup kamu sendiri. Hidup Sari ya sekarang sama Ibu. Hati-hati di jalan ya, Nak. Iya, Bu. Ibu juga jangan lupa makan ya. Nanti Sari pulang bawain sesuatu. Ibu kuat kok, Sari tahu itu.
Barusan itu Sumi kan, Pak? Iya, Bu Romlah. Baru aja belanja dari sini. Dasar perempuan gak tahu malu. Bisa-bisanya dia itu seenaknya jalan-jalan di kampung ini. Dasar pelakor, perebut suami orang. Loh, memangnya Bu Romlah belum dengar toh beritanya? Dengar berita apa, Pak? Si Sumi kan sudah resmi nikah sama Pak Kasno, Bu. Jadi istri kedua dia. Hah? Yang bener, Pak? Astagfirullahalazim. Bener-bener tega ya mereka itu. Nggak tahu malu. Iya, orang kampung sebelah juga sudah pada tahu kok, Bu. Pak Kasno juga sekarang jarang pulang ke rumah lamanya. Lebih banyak di tempatnya si Sumi. Astagfirullahalazim. Kasihan itu Bu Lastri. Semoga dia bisa sabar dan kuat. Iya, Bu. Namanya juga cobaan. Sekalipun sudah jadi istri kedua, tetap aja saya risih sama si Sumi, Pak. Assalamualaikum, Bu Nunik. Dasar pelakor. Perebut suami orang. Gak tahu malu kamu itu, Sum? Memang sempak. Astagfirullahalazim, Bu Nunik. Memangnya apa salah Sumi? Kok diomongin kasar gitu? Alah, kamu itu janda gatel. Kok tega-teganya kamu nyakitin Ibu Lastri? Astagfirullahalazim, Bu. Sumi sama sekali gak ada niat buruk ke Mbak Lastri. Gak ada niat buruk. Memangnya jadi pelakor itu baik apa? Aneh kamu itu. Bu Nunik, Sumi ini memang sudah jadi istri kedua Mas Kasno. Apa Sumi salah melakukan ibadah? Ibadah katamu. Seenggaknya kamu itu tutup aurat. Belajar ngaji, bukan kegatelan. Mohon maaf, Bu. Mungkin Sumi belum bisa sesempurna Bu Nunik. Tapi Sumi mohon, jangan ngatain Sumi dengan kata-kata kasar. Sumi cuma mau ibadah dengan lancar. Doakan saja yang terbaik buat Sumi, Bu. Gak sudi. Ada apa, Sum? Kok kamu kelihatan sedih? Tadi di jalan, Mas. Orang-orang pada ngomongin Sumi, Mas. Ngomong apa, Sum? Mereka nyebut Sumi pelakor, Mas. Sumi jadi malu keluar rumah. Sumi dipandang berbeda sama orang-orang. Astagfirullahalazim. Gak usah terlalu dipikirkan ya omongan orang, Sum. Tapi sakit, Mas. Sumi gak merasa merebut siapa-siapa. Iya, Sum. Mas paham kok. Kita ini menjalani ibadah kok. Ini kan bukan hal yang salah. Tapi kenapa rasanya seperti dihukum, Mas? Namanya juga ibadah, Sum. Pasti ada ujiannya. Kalau jalannya mudah, itu bukan ujian. Justru karena ini berat, berarti kita sedang diuji. Kamu banyak bersabar ya, Sum? Ada Mas di sini. Kita hadapi ujian ini sama-sama. Sumi cuma ingin hidup tenang, Mas. Tenang aja. Nanti juga orang-orang akan diam sendiri. Yang penting, kita yakin dengan jalan kita. Semoga orang-orang ini dilembutkan hatinya. Perjalanan yang mereka pilih kini mulai menunjukkan konsekuensinya. Bukan hanya tentang cinta dan keyakinan, tapi juga luka, pengorbanan, dan penilaian orang lain. Tak ada yang benar-benar mudah dalam kisah ini. Karena setiap pilihan selalu membawa harga yang harus dibayar. Episode kali ini sampai di sini dulu. Jangan lewatkan kelanjutan kisahnya di episode berikutnya.